Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafsa Nurrofiah. Saya dari kelompok 1 KKN MIDR ke-10 dari rumah. Di sini saya akan menjelaskan tentang coronavirus disease 19. Semakin menyebarnya virus COVID-19 perlu kita cegah. Bagaimana cara pencegahannya? Yuk kita simak. Sebelum membahas lebih dalam, kita membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu. Apa itu virus corona? Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang, seperti penyakit flu. Beberapa jenis virus corona juga bisa menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti MERS, SARS, pneumonia, dan COVID-19. COVID-19 pertama kali berada di Cina pada bulan Desember 2019. Kemudian menyebar ke Indonesia pada bulan Maret 2020. Kemudian bagaimana cara penyebaran virus corona? Virus corona dapat menyebar melalui droplet atau percikan liur penderita COVID-19. Berapa lama masa inkubasi virus COVID-19? Masa inkubasi adalah waktu yang diperlukan suatu virus sejak masuk hingga menimbulkan gejala klinis atau penyakit. Masa inkubasi dari virus COVID-19 sekitar 2-14 hari. Kemudian, apa saja keluhan, gejala, dan tanda dari penyakit COVID-19? Yaitu gejala awalnya mirip seperti penyakit flu, yaitu demam, batuk, dan sesak napas. Kemudian gejala memberat dan dapat menimbulkan kematian pada orang-orang dengan imunitas yang rendah. Bagaimana diagnosis pastinya? Adalah menggunakan swab tenggorokan dan PCR. Apakah sudah ada obatnya? Sampai saat ini belum ada obat khusus untuk mematikan virus COVID-19. Bagaimana jika harus melakukan aktivitas di luar rumah? Ini tipsnya. Yang pertama, sebelum berangkat, kita harus pastikan tubuh dalam kondisi fit dan sehat. Sudah membawa dan menggunakan masker kain, sudah membawa catatan. Misal ketika kita ingin berbelanja, maka kita harus sudah membawa catatan berbelanja. Membawa tas yang berisi kebutuhan pribadi. Selanjutnya, saat kita berada di luar rumah, sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%. Jaga jarak aman dengan orang lain minimal 1 meter. Selanjutnya, setelah kita berada di rumah, bersihkan diri dengan cara mandi dan ganti pakaian kita. Setelah itu, lakukan desinfeksi di rumah. Berikut merupakan gambar penggunaan masker yang salah dan yang benar. Gambar pertama bisa dilihat masker yang digunakan tidak menutup hidung dengan sempurna, sehingga cara penggunaan masker seperti ini salah. Gambar kedua, dagu tidak tertutup, sehingga masih ada celah untuk masuknya virus dari dagu, sehingga cara menggunakan masker yang ini juga salah. Gambar ketiga, ada sela di samping masker atau masker longgar, jadi ukuran yang digunakan tidak pas. Penggunaan masker dengan cara ini juga kurang baik atau salah. Gambar selanjutnya, batang hidung tidak tertutup dengan sempurna, dan gambar ini juga merupakan cara penggunaan masker yang salah. Gambar selanjutnya, masker tidak menutupi hidung, mulut, dan dagu, sehingga gambar ini juga salah. Gambar yang terakhir yaitu gambar yang benar dari cara penggunaan masker. Gunakan masker dengan baik, yaitu menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat dan sempurna. Lalu, bagaimana kriteria masker yang baik? Sampai saat ini belum ada standar dan syarat masker yang baku. Disarankan menggunakan masker minimal 2 lapis. Masker harus benar-benar menutupi hidung, mulut, dan dagu. Pilih masker yang bahannya katun, karena nyaman dan mudah perawatannya. Ganti masker setiap 4 jam atau jika masker lembab atau basah. Masker harus dicuci dengan deterjen dengan air mengalir dan harus benar-benar kering. Gunakan masker dengan ukuran yang pas, tidak longgar dan tidak kekecilan. Selanjutnya, ini merupakan isi tas di era new normal. Apa saja di dalamnya? Yaitu ada botol air minum, kemudian ada peralatan ibadah, ada masker ganti, ada peralatan makan, dan ada sabun, ada hand sanitizer, dan ada tisu. Selanjutnya, bagaimana pencegahan agar virus COVID-19 ini bisa musnah dari muka bumi? Caranya yaitu pencegahan penularan dan penyebaran ini harus dilakukan oleh semua pihak dan semua kalangan. Kemudian cara yang selanjutnya yaitu dengan adaptasi kebiasaan baru atau AKB, meliputi selalu pakai masker ketika keluar rumah, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut,
apalagi ketika kita setelah menyentuh benda publik. Selanjutnya, selalu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, sering melakukan cuci tangan, terutama cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketika tidak ada sabun dan air mengalir, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, segera ganti dan cuci dengan deterjen pakaian dan masker yang telah kita gunakan keluar rumah. Atur waktu sebaik mungkin. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, maka tidak perlu keluar rumah terlebih dahulu. Selanjutnya, update informasi tentang coronavirus dari sumber yang terpercaya. Kemudian yang terakhir, selalu tingkatkan imunitas tubuh. Kenapa sih kita harus mencuci tangan? Karena tanpa kita sadari, tangan kita selalu menyentuh benda yang belum tentu bersih, sehingga tangan mengandung banyak bakteri, virus, dan jamur. Bisa dilihat dari hasil kultur di media. Bisa dilihat pula banyak bakteri, jamur, dan virus yang berkembang. Kemudian bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar? Cara mencuci tangan yang baik dan benar ada 6 langkah. Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir dan gunakan sabun. Setelah itu, bersihkan punggung tangan secara bergantian antara tangan kiri dan tangan kanan. Selanjutnya, bersihkan sela-sela jari antara tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya, kaitkan punggung jari secara mengunci antara tangan kiri dan tangan kanan, kemudian gosok hingga bersih. Selanjutnya, bersihkan ibu jari secara memutar. Ganti ibu jari kanan dan ibu jari kiri. Selanjutnya, bersihkan kuku jari kanan dan kuku jari kiri secara bergantian. Virus COVID-19 dapat dikalahkan apabila masyarakat saling bahu-membahu, saling mengingatkan, dan bersama-sama melihat pandemik sebagai suatu yang serius. Menurut Dr. Michelle Ryan, Direktur Eksekutif Emergency WHO. Jadi perlu kita sadari bahwa meningkatkan imunitas, menjaga kebersihan, dan selalu menjaga jarak aman merupakan cara pencegahan yang baik dari penyebaran virus COVID-19. Terima kasih.